Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak sekalian. Ya, bagaimana kabarnya semua? Sehat? Ya, alhamdulillah. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat ya dan diberikan kemudahan ya dalam menjalankan ibadah puasa bagi yang menunaikan. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini ya, kita bisa bersua kembali dalam pertemuan ketiga ya, kalau tidak salah, ya dalam pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, kemudian sebelum kita melangkah, ya sebaiknya kita berdoa ya bersama dan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan pada itu doa dimulai. Ya, doa selesai. Ya baik, Ibu mau cek kehadiran dulu ya dari anak-anak sekalian. Silahkan kita dengar namanya. Uswatun Hasanah hadir ya. Agus hadir. Rafika Saleh hadir ya. Mardiana hadir. Indri Widya Stuti hadir ya. Muhammad Iqbal hadir ya. Ya, jadi setelah ibu cek hadiran ya semua ya hadir ya pada mata pelajaran hari ini. Ya semoga bisa ditingkatkan ya untuk kualitas kehadirannya lagi. Ya baik, pekan lalu kita sudah belajar mengenai puisi ya, puisi dan juga mengenai struktur kebahasaan dari puisi itu sendiri. Ya sekarang kita masuk pada pembahasan yaitu struktur kebahasaan puisi rakyat. Ya jadi silakan kita siapkan ya bukunya masing-masing yang telah dipinjamnya di perpustakaan. Ya, silakan kita buka di halaman 35. Sekarang kita buka ya. Ya, sebelumnya ada yang ingin menyampaikan apa sih itu puisi rakyat? Ya, mungkin Uswatun mau menyampaikan apa itu puisi rakyat, atau Mardiana atau yang lainnya. Iya, betul sekali ya yang disampaikan oleh ya teman kita, ya Mardiana, ya bahwa puisi rakyat itu adalah kesusastraan rakyat dan sudah tertentu ya dan bentuknya ya biasanya itu terjadi dari beberapa deret kalimat ya biasa ya, jadi mungkin kita sudah bisa baca di buku anak-anak sekalian ya mengenai apa sih itu puisi rakyat. Ya jadi puisi rakyat itu tentunya adalah puisi yang memiliki nilai-nilai tertentu ya dalam sebuah dalam sebuah kebudayaan ya, atau di setiap masyarakat itu memiliki yang namanya puisi rakyat dan tentunya nilai-nilai moralnya, nilai-nilai kesantunannya, nilai-nilai spiritual dan lain-lain itu yang memiliki keselarasan atau memiliki sesuatu juga yang berbeda di setiap wilayah itu sendiri. Jadi setiap puisi rakyat itu memiliki nilai tersendiri, ya, tapi tentunya yang memiliki pengertian yang sama, ya, seperti ya bahwa puisi rakyat itu adalah kesusastraan rakyat yang sudah ya tertentu bentuknya. Nah, jadi sudah terjadi ya beberapa deret kalimat ya, jadi sudah memiliki struktur yang tetap ya, tapi tentunya dalam segi nilainya ataupun isinya itu pasti memiliki kandungan yang berbeda-beda seperti itu. Ya, itu ya mengenai pengertian dari puisi rakyat itu sendiri. Ya, jadi dalam puisi rakyat ini ya tentunya kita tahu ya bahwa ya setiap daerah memiliki yang namanya ciri khas dari puisi rakyatnya itu sendiri. Ya mungkin ya kayak anak Martiana mungkin yang orang Bone, ya kemudian dari temannya si Muhammad Iqbal ini dari Goa mungkin, atau dari Makassar ya, ya tentunya pasti memiliki nilai yang terkandung tersendiri ya, memiliki nilai yang berbeda, tapi tentunya dalam hal segi strukturnya dan dari segi kebahasaannya mungkin
Ya boleh jadi ada sedikit perbedaan ya, yang biasanya kan setiap puisi rakyat itu memiliki ciri khas bahasa tersendiri, tapi dalam struktur mungkin ya itu sama ya seperti itu. Ya kemudian kita masuk pada ciri-ciri ya dari puisi rakyat itu sendiri. Ya jadi ciri-ciri dari puisi rakyat itu sendiri ya tentunya memiliki diksi ya. Ya. Diksi itu adalah pemilihan katanya. Ya, jadi kita mau ambil kalimat ini seperti itu. Jadi itu memiliki apa namanya sesuai dengan diksi yang ingin kita gunakan seperti itu. Kemudian bahasa kiasan. Jadi dalam puisi rakyat ini atau kita ambil pantun ya, kita ambil pantun itu ya tentunya memiliki bahasa kiasan. Ya kemudian ya bahasa kiasan itu bisa berupa kayak sesuatu hal yang apa namanya biasa misalkan matahari ya indahnya senyumanmu bah matahari seperti itu ya. Kemudian imaji penggambaran ya atau penggambarannya misalkan di suatu tempat ya ada peristiwa seperti ini, jadi di situ ada imajinasi yang dituangkan dalam pantun itu. Ya kemudian ada bunyi ya atau ritmenya ya tinggi rendahnya nada ya saat kita mengucapkan kalimat-kalimat yang ada dalam pantun itu sendiri. Yaitu ya ada beberapa ciri dari pantun itu sendiri. Ya sampai sini pahami anak-anak sekalian. Ya, ya jadi seperti itu ya. Kita mulai dari pengertiannya, kemudian ciri-ciri dari pantun itu sendiri. Ya, seperti itu ya. Jadi kita ambil di sini puisi rakyat yang berupa pantun. Seperti itu. Kemudian kita bisa lihat ya di halaman selanjutnya itu mengenai kaidah kebahasaan pantun. Ya tentunya ya di setiap apa namanya teks itu pasti memiliki kaidah masing-masing. Ya, jadi kaidah kebahasaan pantun itu yang pertama yang menggunakan kalimat perintah. Jadi di pantun itu ya ada kalimat perintahnya. Misalkan berjalanilah ke sana seperti itu ya, itu contoh saja. Ya kemudian larik sampiran merupakan kalimat yang dapat berdiri sendiri. Ya jadi apa namanya lariknya itu misalkan jalan-jalan ke mana, jalan-jalan ke kota Makassar seperti itu ya, jadi dia bisa berdiri sendiri. Kemudian memiliki kalimat sama dengan pola hubungan syarat. Atau misalkan ada kata kalau seperti itu ya, ada kata penghubung kalau. Jadi kemudian yang keempat itu dua larik isi berupa kalimat majemuk yang tidak dapat berdiri sendiri. Jadi dari kalimat apa namanya dari larik itu ya kemudian ya harus ada dua larik isinya ya supaya ya dia bisa memiliki keterikatan makna, supaya ada maknanya ya, jadi tidak bisa berdiri sendiri ya, supaya kalau lengkap ya tentunya kan kita bisa tahu apa maksud dari pantun ini. Kalau dia berdiri sendiri ya kira-kira kita akan mungkin boleh jadi kita akan salah tafsir seperti itu ya anak-anak sekalian. Ya itu ya mengenai kaidah kebahasaan pantun itu sendiri. Ya sampai sini dipahami atau ada yang ditanyakan? Ya, ya terima kasih atas pertanyaannya. Jadi seperti ini anak-anak sekalian. Ya jadi di pantun itu sendiri ya sebagaimana ibu tadi sudah jelaskan bahwa ya di pantun itu sampirannya bisa berdiri sendiri. Tapi dalam sing istilah jadi tidak bisa berdiri sendiri. Ya harus ada lampiran dan harus ada isi sampiran dan harus ada isi seperti itu. Jadi ketika kita sudah membuat sampiran maka harus beriringan dengan isinya seperti itu ya. Jadi pahami ya. Ya seperti itu. Ya baik kita lanjut pada struktur dari pantun itu sendiri. Ya, jadi strukturnya itu adalah yang pertama ada kalimat perintah, kemudian ada kalimat ajakan, kemudian ada saran, kemudian ada kalimat seru, dan juga ada kalimat perarangan. Jadi di pantun itu bukan hanya ya sekadar memberikan ajakan mungkin memberikan perintah, tapi betul-betul dalam pantun itu biasanya juga berisi tentang nilai-nilai moral ya, seperti ada sarannya,
kemudian bisa juga berupa apa namanya kritikannya atau larangan ya tertentu seperti itu. Jadi di pantun itu yang memiliki juga apa namanya satu ciri tertentu yang mungkin ya orang-orang mengatakan bahwa pantun itu hanya lucuan ya tidak seperti itu ya, tapi betul-betul pantun ini ya akan memberikan gambaran ya memberikan nilai-nilai tertentu untuk membacanya seperti itu ya, bisa dipahami ya. Ya, seperti itu. Ya, kemudian kita masuk pada contoh dari pantun itu sendiri. Ya, silakan kita simak ya pantun yang Ibu akan bacakan. Ya, ambillah kapas menjadi benang, ambillah benang menjadi kain. Kalau kamu ingin dikenang, berbuat baiklah dengan orang lain. Ya, jadi itu contoh dari pantun ya. Ya, seperti itu. Jadi di sini setelah kita membaca pantun ini ya kita bisa dapat nilai moralnya bahwa ya ketika kita ingin dikenang oleh orang lain maka ya tentunya kita juga harus menuai bibit kebaikan seperti itu. Jadi di sini ada juga kalimat perintahnya, kemudian ajakannya, kemudian ada sarannya, kemudian kita juga ada kalimat serunya dan juga ya larangan juga ya seperti itu. Ya dalam artian tadi pantun ini sudah komplit bahwa ketika kita ingin dikenal orang lain maka tentunya kita harus menghindari hal-hal yang tidak sesuai seperti itu. Ya sampai sini ya apa namanya contohnya. Ya kalau ingin dilihat lebih konkretnya lagi contoh ya bisa kita lihat di halaman setelahnya. Ya mungkin itu ya pembahasan mengenai materi kita pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang jelas silahkan disampaikan. Iya mungkin pembahasan kita pada hari ini sudah cukup ya. Insya Allah nanti kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Ya, dan semoga sudah dipahami ya semuanya. Ya baik, sebelum itu Ibu mau berikan tugas. Ya, jadi tugasnya itu anak-anak sekalian akan membuat satu pantun. Ya, jadi pantunnya ini bebas ya, tapi tentunya dalam pantun itu memiliki nilai moral tersendiri, baik itu dari segi saran mungkin atau dari segi larangan seperti itu ya. Jadi silakan anak-anak sekalian membuat satu pantun. Jadi nanti pekan depan dikumpul dan dibacakan di depan kelas ya seperti itu. Ya mungkin itu ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya Ibu cukupkan dan selamat beraktivitas dan semoga diberikan kemudahan ya dan ada manfaatnya pada kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.